Shalom saudara yang saya kasihi, saat ini saya ada di kota Balikpapan dan saya ada dalam rangka pelayanan di salah satu gereja di Balikpapan ini. Tapi tanpa disengaja saya ternyata bertemu dengan banyak temannya Yahya Waloni selama Yahya Waloni ada di Balikpapan. Dan rupanya dia juga cukup lama di Balikpapan dan mempunyai sahabat-sahabat yang sangat mengenal dia dengan dekat. Dan kali ini atau pada kesempatan ini saya dapat kesempatan duduk untuk mengobrol dengan teman-temannya Yahya Waloni, dan kita mau kenal dulu satu persatu ya. Nah, ini yang pertama. Halo, saya Douglas Wolangare dan asal sini, memang kelahiran di Balikpapan. Dan yang pasti seperti disinggung tadi, di antara tahun 2002-2003 perkenalan saya dengan Pak Yahya Waloni tadi. Ya, jadi ini yang mungkin dalam video sebelumnya itu dikenalkan sebagai adiknya Yahya Waloni. Sebenarnya bukan adik kandung ya, karena kami sebut sebagai adiknya Yahya Waloni karena beliau memanggil adik. Pak Douglas, Pak Yahya panggil Pak Douglas ini sebagai adik ya. Pak Douglas panggil dia kakak ya. Jadi kita sebut sebagai adiknya Yahya Waloni ya. Oke, berikut. Ya, perkenalkan nama saya Hence. Ya, beberapa tahun waktu Pak Yahya Waloni ada di Balikpapan, kami juga sempat bersama-sama dalam suka duka sebagai orang-orang muda. Jadi banyak hal juga yang kami lakukan bersama. Dan pasti Pak Yahya tahu itu dan masih ingat bagaimana kita berjalan bersama, telepon ini minta itu dan segalanya lah. Dan itu sudah menjadi kenangan bagi kita yang ada di Balikpapan dan tidak mungkin kita lupa. Ya, demikian saya Hence. Oke, berikut. Ya, saya John Anggung. Saya teman Pak Waloni waktu di Perapatan. Kita sering bersama-sama berbincang, sering berdiskusi sama-sama. Dan saya tidak lupa pada musim kemarau tahun 2003-2002 itu kita sempat angkat jerigen air untuk Pak Waloni. Jadi Pak Waloni pasti ingat saya. Ya, Pak Waloni. Ya. Silakan. Oke, berikut. Ya, saya Agus Wakai. Saya pernah dihubungin beliau karena kapasitas saya sebagai Ketua Persekutuan Kaum Bapa di Gereja GPIB Maranatha Balikpapan. Dan beliau merencanakan untuk membuka sekolah teologi di Balikpapan, oleh karena itu beliau berhubungan dengan saya. Dan kami sempat ngobrol semalam suntuk dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi di rumah beliau di Perumnas. Nah, itu menarik. Nanti kami akan coba bicara soal rencana sekolah teologi itu. Ya, berikutnya. Ya, saya Rebli. Sejak beliau ada di Balikpapan, saya sempat berteman dengan dia. Itu saja, terima kasih. Ya. Oke, baik. Saudara-saudara, itulah teman-teman dari Yahya Waloni selama Yahya Waloni ada di Balikpapan ini. Dan sekarang kita mau bincang-bincang sedikit. Masih ada beberapa teman yang lain yang ada di sini. Mungkin yang hal pertama yang ingin saya tanyakan dulu, Yahya Waloni itu ada di Balikpapan ini sejak tahun berapa? Dan dia berapa lama ada di Balikpapan sini? Ya, kalau saya berkenalan sama beliau ketika saya ketua PKB di Maranatha itu tahun 2000. Tahun 2000 dan disitulah saya mengenal beliau, karena kalau saya boleh cerita kenapa dia bertemu saya, karena dia kepingin membuka sekolah teologi di Balikpapan dan dia menghubungi saya jam 10 malam. Tapi karena dia mengaku pendeta, saya sebagai orang timur sangat menghargai pendeta. Tadinya dia mau ke rumah saya, bahkan saya balik, saya ke rumah beliau. Akhirnya kami ngobrol panjang jam 10 malam sampai jam 5 pagi itu di rumah beliau tentang rencana beliau untuk membuka sekolah teologi di Balikpapan. Ini sekitar tahun 2000 itu waktu itu. 2000. Ya. Mungkin ada yang pernah tahu sebelum mengenal dia sebelum tahun 2000 sudah di sini? Kalau saya sendiri memang di antara tahun 2002 Pak Pendeta. Tapi sejak perkenalan kami pertama, beliau Pak Yahya ini pernah bercerita bahwa dia sudah pernah ke Balikpapan di tahun 94 begitu, tahun 1994. Tapi ada sebenarnya teman-teman kita juga di Balikpapan ini yang memang ada, yang saksi juga, yang ketemu dan kenal di tahun itu, cuma belum datang ini sayangnya.
ada benar, karena memang jelas, karena ada beberapa teman kami memang sudah pernah bertemu beliau di tahun 94 gitu, 94 95. Pak Ence juga di tahun 2000 atau di bawah? Saya di tahun 2000 sama Pak Agus. Berarti bisa jadi memang dia hadir di sini tahun 2000 ya. Nah, setahu teman-teman ini dia datang ke Balikpapan tuh untuk apa? Atau dia datang sebagai apa? Bikin apa di sini? Gitu? Yang pasti dia mengaku sebagai pendeta. Jadi pada waktu masuk sini sudah jadi pendeta ya. Dan dia pergi ke gereja kita di Peniel di sana, dia minta untuk dijadikan pendeta di sana. Dan kita meminta mana dulu legalitas Anda, ijazah dan sebagainya, tetapi dia tidak mampu untuk menunjukkan itu. Ya, kalau dilihat dari tahun 2000 ini kan kemarin kan saya juga sudah pergi ke Sorong. Nah, berarti kelihatannya memang habis dari Sorong, keluar dari Sorong, dia ke sini. Iya, berdasarkan pengakuannya dia ke saya, karena saya coba bicara serius sama dia berkaitan dengan sekolah teologi itu, dan saya tanya latar belakang beliau. Beliau bercerita bahwa beliau itu terdampar di Balikpapan dari Banjarmasin, karena dia di Banjarmasin oleh karena pengakuannya beliau penginjilan di Banjarmasin, dan oleh karena penginjilan itu dia mau dibunuh di Banjarmasin, dia lari terdampar di Balikpapan. Oleh karena itu ditampung oleh beberapa rekan, salah satunya itu Ketua Wapor Maestra Kota Balikpapan dulu, almarhum Bapak Denny Tombeng. Beliau yang menyewakan rumah buat beliau di Perumnas, di Kompleks Perumahan Perumnas. Dan oleh Ketua PST, Persaudaraan Sangka Laut, Bapak Evert Makanoneng, beliau itu dibelikan motor. Karena beliau mengaku pendeta. Bagi kami orang awam, ada seorang pendeta dengan situasi begitu, kami terharu. Dan oleh karena itu dua tokoh, Ketua Wapor dan Ketua PST itu memfasilitasi kehidupan beliau di Balikpapan pada saat itu. Nah, dia mengaku dia sebagai pendeta atau ditabiskan pendeta di gereja apa? Sebelum GKI Papua. Dia mengaku ke saya dia pendeta GKI Papua. GKI di Papua. Kalau begitu betul lah bahwa dia memang dari sana baru ke sini. Ya. Walaupun mungkin alasan yang dia pakai adalah dari Banjarmasin. Nah, padahal saya juga sudah pergi ke Papua. Memang ada surat yang dia pakai, bahkan di buku dia itu ada surat pendeta kependetaan yang keluar dari GKI Papua. Tapi setelah saya pertemuan dengan klasis Sorong Papua itu, mereka sama sekali sebenarnya agak heran, kok bisa ada surat seperti ini. Tapi untungnya sebelum ketemu itu saya sudah kirim surat. Surat itu dikirim ke mereka, lalu akhirnya mereka mengadakan penyelidikan. Kok bisa ada surat seperti itu? Bahkan sekretaris sinode pun itu akhirnya melacak, dan akhirnya mereka tahu kalau ternyata surat itu surat ilegal. Ya, surat itu hanya dikeluarkan oleh salah satu pendeta, ya mungkin kayak pengurus klasis begitu ya, pengurus klasis yang pernah menjadi muridnya Yahya di sekolah kita. Nah, dia yang membawa Yahya ke sinode, minta dijadikan pendeta, tapi lalu seperti Pak bilang tadi, tidak ada diminta ijazah apapun, tidak ada. Akibat daripada itu maka mereka tolak dia. Nah, tapi berarti dari surat kependetaan palsu itulah yang dia datang ke sini dan dia mengaku sebagai pendeta. Nah, kalau sebagai pendeta dia mengaku pendeta di sini, pelayanan apa saja dia lakukan? Yang saya tahu di sebelum penolakan di dunia juga sudah ada penolakan di Maranatha, karena waktu dia di fasilitas awal itu wilayah Maranatha, GPB Maranatha. Nah, ketika juga sama alasannya dia tidak bisa menunjukkan legalitasnya sebagai pendeta, maka dia pindah beralih ke Penil tadi, GPB Penil. Sama juga dia tidak bisa menunjukkan itu. Sehingga pelayanan yang dia lakukan di Balikpapan saat itu yang kami tahu hanya perkumpulan-perkumpulan kekeluargaan, bukan di gereja. Nah itu, di Balikpapan sini kan banyak perkumpulan kekeluargaan, itu yang pakai jasa dia melayani. Ada ijazah? Bukan, maksudnya memakai jasa dia untuk melayani itu dalam ibadah-ibadah. Ya orang memang tahu dia pendeta, orang-orang lain. Tapi selama berteman dengan dia pernah tahu dia tamat sekolah teologi dari mana? Oh iya, kalau saya boleh cerita bahwa ketika dia berhubungan dengan saya, sejarahnya bahwa dia menawarkan mau bekerja sama dengan saya untuk membuka sekolah teologi di Balikpapan. Dan oleh karena itu saya datang ke rumahnya beliau di Perumnas itu, dan kami ngobrol sampai pagi. Dan pertama-tama yang saya tanyakan, pertama saya mengaku bahwa Pak Pendeta kalau mau ajak saya sekolah teologi, saya sangat berkerinduan sekali.
berkecimpung di dunia pendidikan. Berarti kita harus bicara serius. Wah, ini serius bagus. Tapi ketika bicara itu saya sadar diri, saya masih muda. Pada saat itu umur saya sekitar 31 atau 32. Dan dia bilang, oh sama, saya juga baru 32 tahun ini, bagus, nggak usah khawatir jadi orang muda. Langsung tertanam di benak saya bahwa kami seumuran. Dan saya tanya latar belakang beliau, akhirnya beliau cerita. Ceritanya beliau itu bahwa pertama pengakuan beliau itu pada dasarnya, pada mulanya beliau itu adalah lulusan Akabri darat, dan penugasan pertama dia itu di Kopassus dan ditempatkan di Timur selama 2 tahun. Bagi saya pertama saya sudah rekam Akabri itu, sekolah Akabri paling tidak 4 tahun, standar itu 4 tahun, 4 tahun. Kemudian penugasan itu 2 tahun di Timur Kopassus. Akhirnya dia mengaku sama saya bahwa dia dikena disersi karena mabuk, dia pukul teman di Timur. Akhirnya dia diberhentikan. Nah, dia bertobat, dia sekolah teologi di Ukip Tomohon, diploma 3. 3 tahun. 3 tahun berarti kan, kalau lulus acaranya 3 tahun. Nah, jadi udah 4 tahun Akabri, 2 tahun dinas, 3 tahun sekolah di Ukip Tomohon. Kemudian habis itu dia bilang selesai sekolah di UKIP dia dapat beasiswa, ambil S2 di Filipina 4 tahun. S2 Filipina 4 tahun. Sama 4 tahun gitu ya. Nah, setelah itu baru dia ke GKI Papua. Dia ke Papua, dia buka sekolah teologi dan dia jadi pendeta di Papua selama 2 tahun, dan dia dapat beasiswa S3 ke Israel. Jadi bisa dibayangkan itu hitungan saya sudah lebih dari 15 tahun dia sekolah gitu kan. Kira 18 tahun. Nah, 32. Tadi ingat 30 tahun dia punya umur gitu. Berapa tahun dia lulus SMA gitu kan? 32. Kalau kurang 15 ya 17. Ini belum tambah tuh pengalaman pendetanya apa di Papua tadi itu tuh. Jadi kasaran saya itu masa 12 tahun sebelum lulus SMA. Nah, sejak itu saya meragukan, walaupun beliau sempat menunjukkan saya foto wisuda dia, ada foto ukuran A4 itu 10R, kurang lebih 10R. Dia sedang mewisuda orang, pakai toga putih, mewisuda orang. Dan dia sempat tunjukkan ijazah S3 dari Israel, karena saya nggak membutuhkan bukti. Dia bilang, Pak Agus, saya ada buktinya ini ijazah saya, tapi saya tidak ambil untuk saya perhatikan. Saya cuma lihat dari jauh saja, ya sudah. Tapi dari hitungan angka tahun saja, jumlah tahun, saya sudah langsung tidak respect. Apalagi ketika dia bicara sekolah di Israel, topik bicara sama beliau itu bukan masalah studinya, tetapi yang menarik, dia bicara tentang nona-nona Israel. Dia bilang, bagus, nona-nona Palestina itu DP body begini segala macam. Aduh, disitulah semakin runtuh nilai kependetaannya dia, yang dia mengaku pendeta sama saya. Walaupun dia sempat tunjukkan, Pak Pendeta, dia punya toga di rumahnya itu, dia tunjukkan ada toganya sedang digantung, toga hitam. Ada istrinya, ada 3 anaknya masih kecil-kecil, dia tunjuk. Saya berkenalan sama mereka semua. Jadi saya ditemani, saya ngobrol bertiga sama dia. Saya waktu itu dia ngaku pendeta, dan ada satu teman saya, kakaknya Ota ini, Maksi Oron. Jadi kami bertiga yang ngobrol sampai jam 5 pagi. Tapi kesimpulannya, saya nggak bisa percaya sama orang ini. Habis itu saya tidak ada follow up, dan saya tidak peduli sama orang ini. Nah, walaupun kapasitas saya di GPIB Maranatha dulu sebagai ketua PKB, ketua kaum bapak, dan oleh karena itu mungkin dia mau dekat sama saya.